Saudara, Timnas Indonesia jalani latihan terakhir jelang laga melawan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Skuad Garuda mematangkan strategi untuk bisa meraih hasil positif di laga besok. Selain taktik, pelatih John Herdman juga memastikan fisik pemain dalam kondisi prima. Herdman juga mengubah atmosfer latihan. Ia menghadirkan nuansa yang lebih santai namun tetap terstruktur. Setelah pemanasan, pemain tetap menjalani menu latihan dengan disiplin tinggi, namun pencetak 1 gol ke gawang St. Kitts Nevis. Mauro Zylstra berlatih terpisah. PSSI menyebut Mauro mengalami cedera dan posisi Mauro digantikan striker Bali United Jens Reven yang sudah ikut berlatih bersama Jay Itzes dan kawan-kawan. The players are confident, but as we say, we just stay humble. We focus on work. They had a little bit of time to themselves yesterday, which was important. A couple of them got awards, which was nice as well to celebrate. But we just have to stay humble. Stay humble. Today we've worked hard, some tactical meetings and some cultural meetings, and I think we're ready. I think we've settled in very quickly. It was very clear what he demands from us. He didn't start this week. It started before when he was appointed as manager. He contacted a lot of players. I think more than 40 players. That shows the man he is and the way he prepares us for the next period. And I think it was a great. Jelang hadapi Indonesia pada ajang FIFA Series 2026, pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov waspadai Beckham Putra dan Ole Romeni. Meski secara peringkat Bulgaria di atas Indonesia, pelatih Bulgaria tidak mau anak asuhnya menang atau menganggap enteng lawan. Dimitrov menilai skuad Garuda di bawah arahan pelatih John Herdman bermain bagus saat menghadapi St. Kitts Nevis. Bahkan menurut Dimitrov, secara permainan timnas bermain jauh lebih baik ketimbang saat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Arab Saudi. Dimitrov juga menyebut 2 pemain Indonesia Beckham Putra dan Ole Romeni tampil cukup menonjol. Di samping itu, beberapa pemain timnas juga bermain di liga top Eropa. Artinya timnas Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Dan bagaimana peluang timnas Garuda menghadapi Bulgaria? Sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan analis sepak bola Haris Pardede. Selamat malam, Bung Harpa. Selamat malam. Sejauh ini penampilan timnas sudah maksimal menurut Anda? Ya, tentunya start yang bagus. Kita bisa menang 4-0 dan ini juga menjadi kemenangan pertama bagi debut dari seorang John Herdman. Tapi seperti yang dikatakan di sesi doorstop setelah official training tadi sore di Stadion Madia, John Herdman mengatakan harus lebih serius lagi untuk menghadapi Bulgaria yang rankingnya 2 kali lipatnya dari St. Kitts Nevis. Ya, kalau St. Kitts Nevis 150-an, kita 120-an, Bulgaria itu 80-an. Jadi waktunya sangat sempit, hanya berapa? 3 hari ya. Jadi 27 main, 28 harusnya recovery, relax, 29 official training, main besok. Jadi setiap menit itu sangat berharga bagi persiapan kita menghadapi salah satu tim kuat di Eropa. Oke, kita tahu tadi siang pada saat sesi latihan Mauro Zylstra latihan terpisah dan dinyatakan cedera tidak bisa prima tampil besok melawan Bulgaria. Penggantinya adalah Jens Reven. Bagaimana Anda lihat pengganti Mauro Zylstra ini? Iya, saya pikir tidak ada masalah ya, karena saya pikir walaupun memang Zylstra kita senang dia akhirnya berhasil mencetak gol debut buat tim nasional senior. Ketika dia masuk sebagai pemain pengganti di laga sebelumnya ya. Tapi jujur kalau kita lihat kapasitas dia untuk menjadi target man lah, saya pikir masih belum di level tersebut. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Masih ada Ole Romeni, masih ada Beckham Putra yang memang juga sangat diwaspadai pasti oleh pelatih Bulgaria, tim Bulgaria. Penggantinya Jens Reven. Sebenarnya Jens Reven dan Mauro Zylstra ini jujur 11-12 ya. Di klubnya juga kalau kita lihat mereka nggak terlalu reguler, tapi memang Jens Reven lebih banyak pengalaman, lebih lama main di BRI Super League. Oke, sekarang kita bahas lini pertahanan. Trio pertahanan kita ada back Jay Itzes, Rizky Ridho dan juga Elkan Baggett yang mungkin akan diturunkan oleh John Herdman. Bagaimana Anda melihat mereka bertiga ini bisa mengantisipasi kreativitas gelandang-gelandang Bulgaria seperti Gruev dan Krastev yang saat ini menonjol di timnas Bulgaria? Ya, saya pikir ini area yang paling gampang untuk kita tebak dan tidak terlalu banyak kita diskusikan ya. Kita sudah melihat soliditas dari trio Jay Itzes, kemudian juga Rizky Ridho dan juga Elkan Baggett di pertemuan pertama. Meskipun
ada improvisasi juga. Ada momen mereka main 4 back, Ridho yang back kanan, ada kemudian main di tengah-tengah, mereka main sebagai 3 back dalam satu kesatuan. Tapi ini nggak ada masalah. Saya pikir ya, tantangannya hanya adalah yang dihadapi kali ini lebih berat, jauh lebih berat daripada St. Kitts and Nevis. Jadi kalau di pertandingan sebelumnya itu lebih kepada antisipasi elemen of surprise, counter attack dari St. Kitts and Nevis. Kalau sekarang saya expect akan ada tekanan yang lebih reguler ke pertahanan dari Indonesia, karena kita tahu kualitas dari Bulgaria itu berbeda dari St. Kitts and Nevis. Oke, terakhir overall prediksi hasil 90 menit, Bung Harpa? Ya, kalau saya tetap berharap menang, tapi saya tahu itu tidak mudah. Kalaupun mungkin imbang 2x45, setahu saya ada diputuskan menang atau kalah ya. Itu yang penting Indonesia menang waktu juara lah FIFA Series. Oke. Itu yang penting. Ini menjadi titik awal tentu saja untuk kompetisi-kompetisi yang lebih tinggi lagi, terutama kita akan aim untuk Piala Dunia nanti selanjutnya. Baik, terima kasih analis sepak bola Haris Pardede yang telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Bung Harpa. Malam.